warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Jasa Rekayasa Perangkat Lunak RB akan mempresentasikan rancangan subsistem peminjaman ruang lab yang telah kami buat. Anggota kelompok kami terdiri dari 120, 140, 010 Pandu Wahyudi, 120, 140, 131 Hans Bonatua Batubara, 120, 140, 147 Geri Meliaswanda, 120, 140, 150 Muhammad Hadi Arsa, 120, 140, 153 Fadilah Fauza Hamda, dan 120, 140, 189 Vanessa Hadi Permana. General topik, peminjaman ruang lab di zaman sekarang mengalami banyak kendala pada mekanismenya. User perlu datang langsung ke tempat dan administrator perlu mencatat data secara manual yang mungkin dapat terjadi selip data. Oleh karena itu, tim kami memberikan solusi alternatif dengan membuat subsistem yang bernama B-Lab. Wah, B-Lab dirancang tidak hanya untuk user, namun juga untuk administrator. Pada subsistem ini, kami merancang adanya dua sistem peminjaman, yaitu peminjaman ruangan secara full atau peminjaman slot kursi. Maksudnya slot kursi ini seperti ini. Jadi apabila peneliti ingin melakukan penelitian secara sendiri, mereka dapat meminjam slot untuk kursi tersebut. Secara ringkas, sistem ini bekerja untuk menampilkan laman data ruangan yang tersedia, dan user dapat mengklik tombol borrow untuk meminjam, dan selanjutnya diarahkan pada form pengajuan yang berisi alasan dan jadwal pinjam. Administrator dapat melihat dan memberikan persetujuan pada laman status. Setelah semua selesai, user dan administrator dapat melihat riwayat peminjaman dan melakukan komunikasi dengan helpdesk kampus. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan user. Yang pertama yaitu sistem dapat menampilkan data ruangan lab yang siap dipinjam. Maksudnya yaitu sistem menyediakan list laboratorium yang tersedia dan dapat dipinjamkan secara otomatis. Setelah laboratorium selesai dipinjamkan, maka secara otomatis sistem akan menampilkan laboratorium yang kosong dan dapat dipinjam. Yang kedua, sistem dapat menyediakan form pengajuan peminjaman. Maksudnya yaitu sistem menyediakan form pengajuan untuk meminjam laboratorium yang berisikan nama peminjam, ID peminjam, detail peminjaman seperti alasan peminjaman, tipe ruang, yang mana tipe ruang sendiri itu terdapat individu dan ruangan penuh, dan waktu peminjaman. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan pemberitahuan status peminjaman. Maksudnya yaitu setelah form peminjaman dikirim, maka form tersebut akan dicek oleh administrator dan diberikan status persetujuan dan penolakan oleh admin, dan pengguna dapat melihatnya karena akan diberitahukan melalui notifikasi. Yang keempat, sistem dapat menampilkan riwayat peminjaman. Maksudnya yaitu sistem dapat mencatat riwayat peminjaman ruangan mana saja yang telah dipinjam beserta data terkait waktu dan tanggal peminjaman. Yang kelima, sistem dapat memberikan notifikasi waktu peminjaman. Maksudnya yaitu sistem memberikan kebebasan pada pengguna untuk menentukan waktu sesuai dengan batasan yang tersedia, sehingga pengguna dapat memanfaatkannya berdasarkan kekosongan kuota pada ruangan. Selanjutnya, kebutuhan laboran, yang terdiri dari yang pertama, sistem dapat menampilkan form pengajuan peminjaman ruangan. Maksudnya yaitu sistem menampilkan form pengajuan peminjaman ruangan lab yang diajukan oleh pengguna, sehingga laboran dapat memvalidasi pengajuan form pengguna. Kemudian yang kedua, sistem dapat menampilkan batas waktu peminjaman ruangan. Maksudnya yaitu sistem menampilkan batas waktu pinjaman ruangan lab kepada laboran, agar laboran dapat memperbarui informasi terkait ruangan lab yang tersedia untuk dipinjamkan. Dan yang terakhir, sistem menampilkan pemberitahuan ruangan yang selesai digunakan. Maksudnya, sistem menampilkan pemberitahuan kepada laboran terkait ruangan yang telah selesai digunakan pengguna, agar laboran dapat memperbarui informasi terkait ketersediaan ruangan lab yang dapat dipinjamkan. Pada kebutuhan antarmuka atau UI user, di sini kami membuat beberapa UI untuk sebagai UI dari sistem yang telah kami rancang. Di sini terdapat UI untuk splash screen. Yang kedua, sebagai user ketika login, ada desain sebagai profile, ada daftar lab, dan ada statusnya apakah dia dipinjam atau ready. Terus ada detail lab, terusnya ada form peminjaman dan konfirmasi pengajuan telah berhasil. Selanjutnya yaitu kebutuhan lainnya. Di sini kami mengelompokkannya menjadi dua, yaitu kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan antarmuka komunikasi.
Pada perangkat keras, sistem BILAB dirancang untuk berjalan pada layanan web. Agar sistem ini berjalan, diperlukan sebuah komputer khusus yang bertindak sebagai server. Komputer server yang digunakan dapat berupa web hosting, VPS, maupun komputer server pribadi. Spesifikasi komputer baik penggunaan RAM, CPU, dan penyimpanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan besarnya data yang akan dikelola. Nantinya, aplikasi akan diakses melalui sebuah web browser. Dan selanjutnya yaitu antarmuka komunikasi. Sistem ini akan berkomunikasi dengan admin dan pengguna melalui server yang ada. Antarmuka komunikasi yang diterapkan dalam aplikasi berbasis layanan web ini antara lain, yang pertama adalah HTTP call untuk menghandle komunikasi via HTTP. Selanjutnya yaitu socket untuk komunikasi secara real time, dan yang ketiga adalah web push untuk menghandle sistem notifikasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram flow diagram atau biasa disebut sebagai diagram yang menjelaskan aliran pada mekanisme perangkat lunak itu bekerja. DFD yang kami tampilkan itu ada 9. DFD pertama itu pada level 1 itu menjalankan aplikasinya itu secara keseluruhan bagaimana dia bekerja gitu. Nah, itu di level selanjutnya itu dijelaskan secara spesifik. Di level berikutnya itu yang seperti pada bagian atas itu menjelaskan pada bagian login user. Terus selanjutnya itu selanjutnya di bawahnya itu ada peminjaman, mekanisme peminjaman untuk level berikutnya. Terus level berikutnya itu menjelaskan tentang penambahan waktu. Selanjutnya ada pembatasan peminjaman, dan juga di sini nih di level 6 itu ada proses pembatalan. Terus ada di level 7 itu juga ada proses untuk melakukan validasi. Terus di sini tampilan peminjaman ruangannya itu bagaimana di level 8-nya, dan level terakhir itu perekaman data gitu. Jadi diagram ini disusun sesuai dengan koridor-koridor bagaimana suatu diagram pada dasar perangkat lunak itu bekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case. Diagram use case merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Penerapan ini menggunakan 3 pelaku yang diantaranya dosen, mahasiswa, laboran yang melakukan operasi pada sistem perangkat lunak ini. Namun pada level sistem hanya menggunakan 2 aktor utama, yaitu user utama yang terdiri dari mahasiswa dan dosen, dan laboran yang bertindak sebagai administrator. Nah, di sini ada alur diagram use case. Di sini terdapat 2 aktor, yaitu user dan laboran. User dan laboran ini dihubungkan oleh verifikasi. Di sini user dapat mengajukan peminjaman dan user dapat melihat status ruangan. Jika user ingin mengajukan peminjaman, user akan diminta untuk login akun terlebih dahulu. Jika user tidak memiliki akses, user diminta untuk mendaftarkan akun atau meregister akun terlebih dahulu. Jika sudah, user akan diminta untuk login, dan di dalam pengajuan ini user dapat melihat riwayat peminjaman, melihat notifikasi pembatalan, dan user dapat mengajukan penambahan waktu. Jika user mengajukan penambahan waktu, setelah itu user akan diverifikasi. Sesudah diverifikasi, pengajuan tersebut akan dimasukkan ke laporan peminjaman. Di sini tugas laboran yaitu memanajemen user, memanajemen jadwal, memanajemen data ruangan, dan mengelola laporan peminjaman. Di sini jika laboran memanajemen jadwal, kemudian akan diverifikasi. Selanjutnya, diagram activity. Diagram activity ini merupakan sebuah diagram yang menggambarkan proses atau alur dari suatu sistem yang melibatkan aktivitas atau pekerjaan. Dalam hal ini, konteks diagram activity berfokus pada sistem dari
user yang kemudian dikaitkan dengan laboran sebagai administrator. Kemudian ada alur diagram activity. Alur diagram activity ini sama saja seperti alur diagram use case. Akan tetapi alur diagram activity ini lebih jelas alur aktivitasnya. Kemudian diagram sequence. Diagram sequence ini merupakan penjelasan deskripsi use case yang telah dibuat sebelumnya. Diagram ini sendiri berguna untuk menjelaskan perilaku pada suatu skenario dan menggambarkan interaksi antar aktor dan sistem, termasuk pesan yang digunakan saat melakukan interaksi. Diagram ini nantinya akan menampilkan bagaimana suatu event menyebabkan adanya transisi antar objek dan menampilkan skenario eksekusi dalam suatu sistem. Diagram sequence sendiri memiliki beberapa elemen, yaitu aktor, pesan atau message, dan garis vertikal arah bawah. Aktor sendiri berperan sebagai kelas dalam diagram sequence. Pesan di sini berperan sebagai komunikasi antar objek aktor, sedangkan garis vertikal arah bawah berperan untuk menunjukkan urutan waktu eksekusi. Selanjutnya ada alur diagram sequence. Di sini saya akan menjelaskannya. Di sini ada user itu dosen atau mahasiswa, diminta untuk login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password. Kemudian akun akan divalidasi. Jika akun invalid, akan diminta untuk memasukkan email dan password kembali. Jika akun valid, akan diarahkan menuju menu. Di dalam menu itu, user dapat melihat informasi ruangan dan mengajukan peminjaman. Jika user mengajukan peminjaman, peminjaman tersebut akan divalidasi. Jika ditolak atau diterima, menuju ke status peminjaman. Jika pembatalan peminjaman, akan diarahkan juga ke bagian status. Jika mengajukan penambahan waktu, pengajuan penambahan waktu tersebut akan divalidasi. Kemudian riwayat peminjaman tersebut akan disimpan. Kemudian diarahkan ke riwayat peminjaman, kemudian divalidasi peminjaman tersebut. Dan user di bagian status juga dapat melihat status peminjaman yang telah diajukan. Diagram kelas merupakan salah satu bentuk diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas di dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, atribut, dan operasi yang digunakan. Fungsi utama dari diagram kelas adalah menggambarkan struktur dari sebuah sistem. Dalam hal ini, diagram kelas berguna untuk menggambarkan struktur sistem pada perangkat lunak bilek. Ini merupakan UML kelas yang telah kami rancang. Di sini terdapat kelas admin, account, user, loan, history, room, individual room, dan common room. Pada kelas-kelas ini memiliki hubungan satu sama lain, ada yang sebagai hubungannya biasa dan ada yang turunan. Di dalam setiap kelas sendiri juga mempunyai atribut dan metode masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian testing. Tujuan testing adalah untuk menguji apakah perangkat lunak yang telah dibuat telah tercipta sesuai dengan kebutuhan pengguna atau klien. Pada perangkat sistem yang kami buat, testing dilakukan pada beberapa aspek yang meliputi security testing, safety, scalability testing, resilient testing, reliability testing, performa testing, dan lain-lain. Terdapat dua jenis testing yang depan, yaitu test case fungsional dan test case non-fungsional. Yang pertama ada test case fungsional. Pada test case fungsional, di sini kami menguji 4 fitur, yaitu fitur register, fitur login, fitur main menu, dan peminjaman. Pada fitur register terdapat 3 skenario test case, yaitu pertama
Skenario registrasi dengan data yang valid. Jika register dilakukan dengan data yang valid, maka statusnya adalah valid. Yang kedua adalah skenario registrasi dengan data yang tidak valid. Jika melakukan registrasi dengan data yang tidak valid, maka statusnya adalah invalid. Yang ketiga, skenario register dengan email atau NIM yang telah terdaftar. Jika melakukan registrasi dengan email atau NIM yang telah terdaftar, maka statusnya invalid. Selanjutnya, login. Di dalam fitur login terdapat 3 skenario tes yang dilakukan, yaitu login dengan akun yang valid, login dengan akun yang tidak valid, dan from data tidak diisi. Jika login dengan akun yang valid, maka statusnya adalah valid. Jika login dengan akun yang tidak valid, maka statusnya adalah invalid. Jika from data tidak diisi, maka statusnya adalah invalid. Yang ketiga ada fitur main menu. Di dalam fitur main menu ada 5 tes skenario yang dilakukan. Yang pertama, skenario berhasil menampilkan halaman dashboard. Berhasil menampilkan halaman dashboard, statusnya adalah valid. Yang kedua, berhasil menampilkan halaman profile dengan status valid. Yang ketiga, berhasil menampilkan halaman peninjauan, statusnya valid. Yang keempat, berhasil menampilkan daftar lab, statusnya valid. Yang kelima, berhasil menampilkan halaman riwayat peminjaman. Yang keempat, fitur peminjaman. Ada 5 test case yang dilakukan, yaitu pertama, menampilkan pilihan jenis peminjaman dengan status valid. Yang kedua, inputan jenis pilihan peminjaman dengan status valid. Yang ketiga, berhasil menambah waktu peminjaman dengan status valid. Keempat, gagal menambah waktu peminjaman dengan status valid. Yang kelima, membatalkan proses peminjaman dengan status valid. Selanjutnya, kita ke test case non-fungsional. Di sini ada beberapa jenis test case non-fungsional yang dilakukan, yaitu pertama, ada skenario aplikasi klien dapat berjalan di semua jenis browser, termasuk dalam compliance testing. Yang kedua, mengetes keandalan sistem ketika diakses oleh seluruh mahasiswa, reliability testing. Yang ketiga, mengetes apakah sistem dapat memulihkan data pengguna ketika device pengguna di restart. Ini termasuk dalam recovery testing. Yang keempat, sistem dapat dimuat dengan cepat, termasuk dalam performance testing. Yang kelima, bertahan dari serangan DDoS, termasuk dalam security testing, dan testing lain yang dilakukan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat saran, kami dapat menerimanya dengan sangat terbuka. Apabila terdapat kesalahan, kami memohon maaf, dan kepada Tuhan kami memohon ampun. Kita slogan dulu, mau pinjam ruang lab, di lab aja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.